Buzzer tuh ada yang kelihatan dan disebut secara terbuka gitunya. Contohnya? Untuk mensosialisasikan program-program kayak Kang Raffi Ahmad gitunya. Oh, buzzer kayaknya termasuknya itu. Ya secara ya mereka kelompok-kelompok mereka gitu suka ngomong. Kang Dery gitu, Kang Dery dari Kasih Solusi juga kan suka ngomong. Yang terbuka ya kita kan adalah bagian dari pemerintah, kita juga harus mensosialisasikan. Ya pemerintah pasti ada yang jelek-jeleknya, tapi kan tentu saja kepercayaan publik itu harus dipelihara agar kita itu tanggung jawab. Dan memang tidak salah juga kan buzzer itu. Tapi ada yang lebih berbahaya itu adalah buzzer-buzzer yang tidak kita ketahui. Itu lebih banyak ya. Kayak dan mereka itu bergerak Kang, bisa menghancurkan pribadi seseorang, menghancurkan ini gitu. Itu tuh habis-habisan Kang. Bisa Kayak menghancurkan tatanan negara tuh. kalau menghancurkan tatanan negara nggak mungkin. Karena yang nyewa buzzer tuh banyak dan mereka tuh lebih banyak berantem sesama mereka. Jadi ada mafia A lawan mafia B gitunya. Nah si buzzer-buzzernya tuh dikerahkan perang yang ngejelekin mereka kepada rakyat. Nih Kang Emil mah begini. Terus kita tuh sebenarnya nggak seneng nonton Kang Emil gitu. Tapi kenapa di beranda kita teh ada lagi gitu. Karena bahasa orangnya berarti kabar. Iya. Itu ada pengalihan isu gitu. Bisa. Cok Kang pikirkan ya baik-baik. Akang walaupun wartawan tidak akan berani konflik terbuka secara hukum ngelawan pejabat. Karena mereka mah kuat Kang dan mereka mengerikan. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang berani konflik terbuka dengan pejabat di ranah hukum. Siapa pengacaranya? Saha nu mayarna? Ada pengacara nggak mungkin dibayar murah. Tiba-tiba ada yang sekuat dan seberani itu. Nah itu kan pasti ada permainan di belakangnya. Sekali lagi bukan soal Kang Emil itu melakukan atau tidak melakukan, tetapi bahwa mensosialisasikan itu ke ruang publik itu tuh butuh effort yang besar. Nah itu pasti ada buzzernya di situ. Gitu. Nah kayak gitulah misalkannya. Nah si buzzer itu tuh jadi industri. Saya kenal beberapa perusahaan buzzer Kang. Ada perusahaannya sekarang? Ada. Jadi misalkan gini Kang. Tapi saya mah nggak bisa pakai mereka gitu udah susah. Tapi intinya mah gini. Dia tuh ngomong sama saya. Kalau saya mau bantu Akang mah bisa gitu, udah murah gitu ngebantuin Akang mah. Yang mahal itu ngebantuin politikus. Nah, tarif untuk buzzer politikus itu bisa sampai ratusan juta per satu konten. Ratusan juta per satu konten? Per satu konten ratusan juta. Itu per satu akun buzzer atau enggak? Dia tuh megang banyak akun yang dikenal dan tidak dikenal, yang itunya rumit Kang. Jadi ada agensinya, jadi apanya gitu. Ada yang bot chat, ada apa segala rupa. Nah itu tuh main di situ gitu. Ada podcast terkenal gitu, podcast terkenal. Tapi dia mau menampilkan orang yang kontroversial. Pas orang kontroversial itu masuk ke podcast itu, tiba-tiba 55 komentar, 55% komentar itu semuanya dari buzzer. Penontonnya buzzer semuanya. Jadi walaupun orang itu kontroversial, di kolom komentar tuh aman, jadi positif gitu ya. Positif. Subhanallah, alhamdulillah Anda mencerahkan. Kata-katanya tuh gitu sama semuanya. Saya pakai data analis. Template pisan. Saya pakai analis data itu. Kolom komentar itu sama dan langsung ditembak gitu. 5.000 komentar dalam waktu 5 menit pertama. Anjay, ini harganya berapa ini? Ada yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu. Atau misalkan menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang lain, apalagi di IG dan di Facebook. Wah, itu mah mang sampuk lah kalau di situ mah. Nah, ini mah pengakuan ya. Jadi tidak bisa kita telan bulat-bulat, bisa benar bisa salah. Dan dia juga mungkin lagi cari orang gitu. Pengakuan. Dia tuh bilang Gus Miftah misalkan. Dijatuhkannya tuh sama buzzer. Jadi si buzzer tuh gini. Gitu-gitunya ngomong gitu. Terus langsung nyorot kepada korbannya. Nah gitu kan? Langsung disumbang, langsung Gus Miftahnya dijatuhkan dan sebagainya. Padahal yang dikemukakan Gus Miftah itu adalah kebiasaannya dia. Emang sebelumnya juga emang dia biasa gitu ya. Tapi tanpa buzzer nggak viral. Itu
sama buzzer diviralkan. Nah, jadi sekali lagi bukan soal Gus Miftah itu melakukan atau tidak, jelas dia melakukan itu gitu. Tetapi kenapa itu jadi viral, jadi tragis dan terlihat begitu menyayat hati di kamera. Nah, itu adalah urusan dari pihak lain yang membuatnya demikian gitu. Nah, gitu itu mah contoh. Tapi sekali lagi itu mah pengakuan sepihak ya. Mungkin karena dia pengen agar saya menggunakan jasanya gitu. Nah, Gus Miftah juga sama saya dijatuhkan, misalkan gitu kan bisa aja. Ya bisa juga kan. Cuman maksudnya bahwa dia tuh buzzer itu benar gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Disewakan. Ada yang dari Singapura, Kang. Buzzer tuh. Ada ustadz yang sewa buzzer Untuk iya, untuk menangkal semua berita-berita negatif tentang dia dan jadi positif semua gitu. Karena dia adik kakak. Jadi si buzzernya tuh punya perusahaan di Singapura dan jadi buzzernya tuh canggih pisan, Kang, luar biasa canggih gitu. Jadi yang ngalelewe dia, ngejelekin dia itu bisa hilang. jadi positif. Karena banyak berita positif yang masuk ya, konten-konten positifnya. Iya gitu, ada yang kayak gitu dan lumrah sekarang sudah biasa kan, itu sudah jadi industri gitu. Makanya kalau Akang sebagai pimpinan redaksi PR bisa nyewa atau mengubah PR jadi buzzer itu juga bisa. Karena gede, Kang, ongkosnya, Kang, itu mah. Bayarannya gede. Saya aja sebagai tawarin pernah nggak? Sering, Kang. Sering, alhamdulillah sering. Oh gitu, terus hitam ya? Tidak. Ada tawaran judul 50 JT per konten. 50 JT per konten. Aduh, untung saya nolak baheula teh. Ada gitu ya. Terus ada yang kemarin. Untung nolak, emang kenapa? Iya, atuh. Judul atunya. Akang ting-tingan. Ada yang kemarin nawarin saya, Kang, tolong ceritakan hal positif di Aceh bahwa iya, kemarin terakhir nyala. Iya, gitu. Itu benar berarti tawarinya 1 juta per detik itu benar. 1 juta per detik. Tapi saya ngomongnya maksimal 40 detik. Jadi 40 juta. Ya, sekitar segituan. Nah, jadi dan masih boleh nambah, cenah. Bukan masih boleh nambah. Jadi saya ngomong segitu teh, segini doang. Ya ada yang kayak gitu gitunya ada. Terus ada saya mah nggak tahu Akang sebagai wartawan itu tahu atau enggak gitunya. Tapi banyak orang terkenal. Dia itu adalah leader opinion. Buzzer ternyata, Kang. Terkenal bisa. Kayaknya hafal lah. Dia pernah satu waktu telepon ke saya, Kang, instansi itu tolong jelek-jelekan ya. Ya kita mah sudah sama-sama dewasa. Sok aja Akang maunya berapa. Yang penting mah ini gitu. Ada yang gitu. Terus dari instansi itu nelpon tak lama kemudian ke saya, Kang, saya ada uang nggak seberapa lah segini gitu ya. Nggak seberapa tuh puluhan juta. Nggak seberapa. Tolong bikinkan yang ini ya pokoknya konten yang mengajak untuk mengapresiasi yang positif kayak. Aduh, cek saya tuh bilang kalau misalkan positif ya saya sebutkan positif, kalau negatif ya saya sebutkan negatif, dan saya memuji Pak Prabowo tidak jarang, tidak jarang gitu ya, ngejelekin, ngeritik kebijakan-kebijakan beliau juga cukup sangar gitu, ke mana-mana juga biasa aja gitu, dan itu juga saya sama teman-teman saya di pemerintahan punya banyak teman, di oposisi juga punya banyak teman gitu, dan saya mau fokus pada ini. Oh iya tuh kalau gitu mah Kang gitu. Tapi kalau mau mah ya ini ada segini. Itu ada Kang. Jadi atau misalkan kemarin waktu pemilu gitu. Mau nggak ini sekian tapi ininya sekian gitu. Dan pas saya lihat daftar buzzer gitu ya, daftar ini deh. Ternyata banyak itu banyak pisan artis-artis, komedian gitu, banyak pisan. Dan di antara yang banyak itu tuh banyak yang nggak disangka gitu, nggak ketahuan. Oh, gitu. Kita mikirnya orangnya lempeng lah gimana ternyata. Jadi non bedana influencer jeung buzzer. Ya, jadi influencer itu orang yang memberikan pengaruh kan, yang buzzer itu yang menghembuskan berita gitu ya. Jadi mereka tuh bisa berkelindan, bisa berjalan bersamaan. Bisa berjalan bersamaan gitu. Ada yang saya tuh kaget Kang, ini saya baru dengar tuh. Jadi gini, ada profesor, saya tuh ngefans sama dia tuh. Profesor lulusan luar negeri.
tulisannya banyak, bukunya menginspirasi dan lain-lain. Profesor di mana nih? Dari mana? Di kampus di Jawa Barat? Oh enggak, di ini kan di Oh, di luar negeri. di luar angkasa kan. Aduh, astagfirullah, ternyata memang dia tuh dibayar untuk menerbitkan paper, tulisan-tulisan untuk membaikkan pihak tertentu gitu kan. Aduh, saya terada kecewa, tapi emang faktanya gitu. Jadi dan lagi-lagi orang tuh nggak tahu gitu. Masalahnya kalau kita terbuka, misalkannya PR mengaku bahwa saya adalah pro Jokowi gitu misalkan gitunya. Ya kan akhirnya si media tuh udah kolamnya tuh udah ketahuan, apanya udah ketahuan gitu. Jadi jalurnya udahlah ini dapat ini gitu ya. Kalau di Amerika kan lebih jujur ya. Iya, keberpihakan. Iya. Keberpihakan jelas gitu. Nah, di Indonesia enggak, Kang. Abu-abu ya KP-nya. Disembunyikan semuanya. Aduh.